Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat diberi kesempatan untuk hadir di sini dan kedua kalinya marilah kita panjatkan haturkan salawat ma'assalam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Bapak Iman Fadilah selaku pembina Kemenlib dan pembicara pada kultum pada sore hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kula serahkan pada Bapak Iman Fadilah untuk penyampaian materi. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati pengurus KMNU Undip, yang saya hormati seluruh peserta kultum pada sore kali ini, meskipun kameranya dimatikan semua ya, saya tidak bisa melihat satu persatu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan anugerahnya, atas limpahan semua nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sholawat beserta salam disampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kita sudah memasuki akhir ya 10/3 di dalam bulan Ramadan ini. Ibarat permainan sepak bola itu, ini sudah babak final. Ya, sebelumnya sudah ada babak penyisihan, ya, babak perempat final, sebelumnya lagi sudah ada babak penyisihan. Kita sudah masuk babak ketiga terakhir, yaitu babak final. Babak final ini ya mari kita menilai puasa kita. Mari kita menilai ibadah kita, kira-kira sejauh mana kemanfaatan dan kemuliaan puasa ini berimplikasi terhadap kemaslahatan sesama. Ini yang saya sebut sebagai Islam dan solidaritas sosial. Jadi sejauh manakah nilai kemuliaan, sejauh manakah nilai kemanfaatan dan kemaslahatan puasa kita terhadap sesama. Nah, inilah di antara spirit puasa yang harus kita lihat, yang harus kita cerna, dan yang harus kita internalisasi. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Dimensi kemanusiaan ini kalau kita mengacu kepada dawuhnya beliau ya, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, agama untuk kemanusiaan atau agama itu sesungguhnya bertujuan mulia memanusiakan manusia. Begitupun juga Gus Mus dawuh, agama untuk kebaikan manusia.
Nah, kalau melihat dari dawuh-dawuh kiai kita, ini sebenarnya memastikan nilai spiritualitas kita tidak hanya dilihat dari aspek yang vertikal saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek horizontal. Aspek horizontal ini bisa jadi mengacu kepada sikap kita, kepada teman, tingkah laku kita kepada juga perilaku kita kepada orang bisa jadi ya yang kita cari ya, bisa jadi yang kita maksud dengan Lailatul Qadar ya kan, kita kan sering bertanya siapa sih yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu abstrak. Lailatul Qadar itu tidak nampak material ya, dijelaskan secara sharih, tetapi hanya indikator-indikator saja yang yang diberitahukan kepada kita. Oleh karenanya bisa jadi ya, Lailatul Qadar itu tertanam di dalam kesatuan jiwa kita ketika kita memperbaiki sholat kita. Bisa jadi karena kita memperbaiki perilaku kita memperbaiki ucapan kita memperbaiki sikap kita kepada teman, kepada saudara, apalagi kepada orang tua. Itulah bisa jadi spirit Lailatul Qadar. Setidaknya spirit Lailatul Qadar ini tidak hanya kita lihat sebagai sesuatu yang melangit, tetapi juga ada faktor-faktor yang bisa jadi justru karakter-karakter yang membumi. Urusan muamalah kemanusiaan, urusan sikap, lisan, dan lain sebagainya. Makanya di dalam hadis ya disebutkan maka yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia mampu menjaga lisannya, menjaga omongannya. Kalau tidak mampu maka cukup dengan diam saja. Ini nilai kemanusiaan di dalam agama. Juga hadis lain yang mengatakan maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, atau ada yang disebutkan lain falyukrim dhaifahu. Hendaklah siapa yang beriman kepada Allah hari akhir maka muliakanlah tetangganya, maka muliakanlah tamunya. Ini semua mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi harus kita tengok, harus kita cermati paradigma kita tentang agama, paradigma kita tentang Lailatul Qadar, ya. Paradigma kita ya, tentang sesuatu yang abstrak bisa jadi sesungguhnya masuk kepada individu ataupun nilai-nilai yang ada dalam individu, yakni kemanusiaan. Saya ingin mengatakan bahwa spirit puasa itu tidak lepas dari spirit agama, yaitu kepedulian kepada yang lain. Memberi makan kepada yang lapar, tidak mampu. Menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga kita dari hal-hal yang kurang baik yang kita sebut sebagai ya, puasanya orang khos atau ada yang khawasul khawas bahkan. Ini semua adalah spirit solidaritas kemanusiaan. Jadi marilah kita
geser paradigma beragama kita dari yang ilahiyah semata, tetapi juga ada basyariyah. Dari upaya-upaya saleh individual kepada perilaku saleh sosial. Kenapa? Ya, karena tadi nilai kemuliaan agama adalah kesejukan, adalah kepedulian, adalah kemanfaatan. Nilai mulia agama adalah kemaslahatan bagi sesama. Jangan ada nilai agama yang mengacu kepada kekerasan, pembunuhan. Nilai agama yang mengacu kepada fitnah tidak ada. Nilai agama yang mengacu kepada permusuhan, saya kira tidak ada. Itu tidak diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya pegangan Al-Quran, kita punya pegangan hadis Nabi, sunnah Nabi. Kita juga punya pegangan ijma'ul ulama, dan kita juga punya pegangan qiyas. Kesemuanya kalau dilihat dari satu sisi mengacu kepada nilai kemuliaan manusia, atau memuliakan manusia atau memanusiakan manusia. Oleh karena itu marilah cara beragama kita juga berpijak kepada nilai-nilai mulia manusia. Saling menghargai, saling menghormati, peduli kepada sesama, saling membantu, tidak saling melukai, menjaga lisan atau hifdzul lisan, ya, dan juga tidak semena-mena dengan kekuasaannya dan lain sebagainya. Ini semua adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itulah spirit kultum pada sore kali ini. Terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Walaupun minkum ihdinas siratal mustaqim, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sangat pada Pak Iman telah menyampaikan materi untuk kultum sore hari ini dengan sangat luar biasa. Untuk itu acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Sehingga apabila ada dari Kambak semuanya ingin mengajukan pertanyaan, bisa on cam ataupun on mic juga, dan juga bisa melalui fitur di kolom chat. Persilakan pada Kambak semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan. Kambak semuanya, sekali lagi untuk kali ini yaitu sesi tanya jawab. Jika dari Kambak ada yang ingin ditanyakan, mengajukan pertanyaan, bisa on mic dan on cam, ataupun bisa lewat kolom chat. Untuk waktu kultum sore hari ini masih cukup sekitar 15 menitan lagi, sehingga apabila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh dari Kambak, monggo. Tripon Mas MC, ada pertanyaan atau tidak? Sampai saat ini masih belum ada pertanyaan, Pak Iman. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Iman. Belum ada ya? Ya, belum ada. Mungkin dari Pak Iman ada pesan-pesan atau Oke, anu aja ya, saya closing aja ya. Ya. Oke.
Ya, teman-teman sekalian, rekan-rekan KMNU, karena ada dialog pertanyaan, saya sampaikan sedikit sekaligus ini closing ceremony karena sudah sore. Jadi sebagai umat Islam, ya, sebagai generasi muda, tentu kita harus memahami agama ini dari berbagai sisi. Setidaknya dari sisi kesejarahan, kita harus runtut memahaminya. Kenapa demikian? Karena kita tidak bertemu dengan Rasul, kita tidak bertemu dengan sahabat, kita tidak bertemu dengan tabi'in, kita juga tidak bertemu dengan tabi'in tabi'in. Masa yang sangat rentangnya jauh sekali. Sementara kondisi sosial, ekonomi, dan kondisi global terus berkembang. Kita berada pada era keislaman yang sering disebut milenial, ya, era sangat-sangat berbeda, era digital, era medsos. Ya. Maka penanaman nilai-nilai kemanusiaan tentu harus terus diupayakan dan bersumber dari nilai-nilai agama. Jadi mari kita lihat bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu bersumber dari inti ajaran Islam, inti ajaran agama. Dengan demikian, marilah kita berperilaku yang baik. Marilah kita menginternalisasi nilai-nilai agama yang baik. Marilah kita mendalami spirit agama yang baik karena sesungguhnya spirit agama adalah kemanusiaan dan kemuliaan untuk kemanusiaan. Spirit agama adalah kemaslahatan. Mari kita gali agar kita tidak tercabut belajarnya dari nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Mungkin itu saja, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf ada yang kurang berkenan. Semoga puasa kita bisa kuat ya sampai akhir ya. Mudah-mudahan ibadah kita bisa komplit sampai akhir Ramadan ya. Mudah-mudahan kita juga masih diberi panjang umur sehat walafiat. Walaupun Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan sangat-sangat banyak terima kasih pada Pak Iman Fadilah atas apa yang telah disampaikan dari materi kultum pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil manfaatnya, dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu telah berakhirlah acara kultum pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara kultum pada sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah semuanya, selaku MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kendala ataupun ada kekurangan ataupun ada kesalahan dari kami selaku MC dan selaku penyelenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga diucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Iman yang telah memberikan materi, dan juga pada kambak semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.